Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al Mustafa dengan NIM P312025026654 dari kelas MTI 47, mata kuliah Information Retrieval atau pengambilan informasi, program studi Magister Teknik Informatika Universitas Dianuswantoro Semarang. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan implementasi sistem temu balik informasi atau Information Retrieval System menggunakan dataset publik bertema film. Apa saja yang akan saya bahas pada video ini? Yang pertama itu eh, kita akan memahami konsep dasar dulu mengenai Information Retrieval. Kemudian yang kedua kita akan mengenal dataset yang digunakan. Ketiga, kita membangun inverted index menggunakan TF-IDF. Kemudian keempat, kita menjelaskan sistem pencarian dengan quotient similarity. Dan terakhir, akan mengevaluasi hasil pencarian. Apa itu information retrieval? Eh, Secara sederhananya, information retrieval itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menemukan informasi yang relevan dari kumpulan dokumen yang besar. Dengan contoh paling sederhana adalah ketika kita mencari sesuatu di Google atau YouTube. Misalnya, eh, query system relevant documents, itu proses IR itu secara sederhana adalah user memberikan query atau pertanyaan, kemudian sistem memproses query tersebut, dan kemudian sistem mengembalikan dokumen-dokumen yang paling relevan dari eh, proses query yang diberikan oleh user tersebut. Eh, Kemudian ada tiga pilar utama dalam information retrieval. Itu yang pertama itu ada inverted index seperti ini contohnya. Di sini saya inverted index adalah struktur data yang menjadi jantung dari sistem information retrieval. Bayangkan seperti indeks di belakang buku pelajaran. Contohnya kata action itu muncul di 965, masalah, mohon maaf, seperti kata action itu muncul di 9065 dokumen, kemudian kata komedi muncul di 27.459 dokumen, kata romantik muncul di 8.030 dokumen, kemudian thriller muncul di 8.609 dokumen. Nah, dengan struktur ini kita akan mencari kata action. Sistem tidak perlu membaca semua dokumen satu persatu, di mana sistem itu langsung melihat indeks dan tahu dokumen mana yang mengandung kata action. Ini yang membuat pencarian menjadi sangat cepat. Nah, kemudian, apa itu TF-IDF? TF-IDF adalah singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Ini adalah metode untuk memberi bobot pada setiap kata dalam dokumen. Eh, Term frekuensi itu adalah seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen. Semakin sering muncul, maka semakin penting kata tersebut dalam dokumen itu. Kemudian ada inverse document frequency atau IDF. Seberapa jarang suatu kata muncul di seluruh koleksi dokumen. Kata yang jarang muncul ini dianggap lebih informatif. Contohnya itu ada kata the, sering muncul di semua dokumen, di mana IDF-nya rendah atau tidak penting. Kemudian ada kata dinosaurus, jarang muncul, IDF tinggi, tetapi sangat informatif. Nah, kemudian ada quotient similarity. Eh, Setelah kita mengubah query dan dokumen menjadi vektor menggunakan TF-IDF, kita perlu mengukur kemiripannya, di mana quotient similarity ini mengukur sudut antara dua vektor. Semakin kecil sudutnya, semakin mirip dokumen tersebut dengan query. Nilai quotient similarity ini berkisar antara 0 atau tidak mirip sampai dengan 1, yaitu sangat mirip. Kemudian kita akan mengenal datasetnya. Di sini dataset yang saya gunakan itu adalah dataset film dari University of Freiburg untuk mata kuliah Information Retrieval. Dataset ini berisi 115.454 dokumen film
Setiap dokumen itu memiliki ID film, judul film, deskripsi film, dan informasi tambahan lainnya. Kemudian kenapa saya memilih dataset ini? Yang pertama itu relevan, di mana tema film ini mudah dipahami oleh semua orang, kemudian ukurannya yang cukup besar untuk menunjukkan performa information retrieval tersebut, tapi tidak terlalu besar untuk sebuah eh, device yang saya gunakan, yaitu laptop. Kemudian strukturnya, di mana dataset ini sudah terstruktur dengan baik dalam format TSV. Kemudian tools yang saya gunakan di sini adalah Jupyter Notebook atau Python. Kemudian ini adalah coding dari load datasetnya, di mana ketika kita jalankan terlihat bahwa dataset ini memiliki 115.454 film. Nah, kita lihat dulu 5 data pertama, di mana kita bisa melihat judul dan deskripsi film seperti uh, The Shawshank Redemption is a 1994 American PR titik. Data description-nya itu 28.08420. Kemudian ada The Dark Knight is a 2008 superhero film direct titik dan seterusnya. Kemudian untuk contoh konten dari dokumen yang pertama itu adalah The Shawshank Redemption is a 1994 American prison drama film written and directed by Frank Darabont based on the 1982 Stephen King novella Rita Hayworth and Shawshank Redemption. The film tells the titik-titik-titik. Kemudian kita gabungkan judul dan deskripsi menjadi satu konten dokumen karena keduanya itu penting untuk pencarian. Ketika pengguna mencari contohnya western thriller, maka sistem akan mencari di judul dan deskripsi. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pre-processing dan indexing, karena kita masuk ke inti dari sistem information retrieval, yaitu membangun inverted index. Di sini maksud dari max filter 5.000 ini adalah kita hanya mengambil 5.000 kata yang paling penting. Ini seperti kita buat kamus dengan 5.000 kata paling bermakna dari seluruh film. Kemudian ada stop words English, kita membuang kata-kata seperti the, is, dan and yang tidak memiliki makna pencarian. Kemudian ada n-gram range ini adalah eh, rentangnya 1 sampai 2. Selain kata tunggal, kita juga mempertimbangkan dua kata berurutan. Contoh, Star Wars akan dianggap sebagai satu fitur, bukan Star dan Wars yang terpisah. Nah, setelah menjalankan, kita lihat hasilnya, indeks berhasil dibangun dalam waktu sekitar 28 detik. Ukuran indeks adalah 115.454 kali 5.000. Itu artinya kita memiliki 115.454 dokumen dan 5.000 kata unik sebagai fitur. Di mana kita bisa melihat kata-kata seperti action, adventure, American yang memang kata-kata umum dalam deskripsi sebuah film. Masuk ke fungsi pencarian. Sekarang kita akan buat fungsi untuk mencari dokumen yang relevan. Mari kita coba beberapa query, di mana di sini saya parameternya itu menggunakan eh, untuk parameter query string pertanyaan pengguna, kemudian topiknya jumlah hasil yang ditampilkan. Sudah di running selama beberapa second atau digenapkan yaitu 0 detik. Nah, kita masuk ke demo pencariannya. Nah, hasil pencarian menampilkan di sini untuk action movie with superhero itu menampilkan ada Three Superman Against the Godfather, a superhero film direct by Italo Martineggi dengan skor 0,528. Kemudian ada Super Condor is
2015 Peruvian superhero film written and directed by Alejandro Nito Polo in his directorial debut, starring Gerardo Zamora, Jose Luis, and Leonardo Arenas, bla bla bla. Kemudian query yang kedua itu dengan kata kunci kunci romantik komedi, ada muncul di sini sampelnya ada 5, yaitu ada di romantic komedi 2, kemudian Lesson in Chocolate, Sunpong Zero, Plus One, dan Carnival Is dengan skor 0,597. Kemudian ada query yang ketiga yang kita cari kata kuncinya itu Sci-Fi Adventure in Space. Ada Soulkeeper di skor 0,741, kemudian ada Vanishing Wave, skornya 0,739, dan yang terakhir itu ada Is a 1975 Sci-Fi dengan skor 0,601. Nah, di sini berhasil membedakan sistem ini berhasil membedakan genre di mana ketika kita mencari action hasilnya ya film aksi, ketika kita mencari romantic komedi ya hasilnya film komedi romantis. Nah, kemudian di sini saya ada juga mencoba dengan evaluasi dengan multiple query dengan outputnya query satu itu documentary about nature, muncul ada 3 contoh filmnya di sini ada The Winds Call, Eleven is 2020, Monkey Kingdom. Kemudian yang query kedua itu ada horror thriller with ghost, ada animated children movie, dan query yang terakhir historical drama World War. Nah, untuk visualisasi skornya, eh, output yang dihasilkan adalah di mana nomor satu itu ada pada query action comedy, a Japanese fantasy action itu di skor 0,69, ada Stroll is a 1988 Swedish action di skor 0,65, kemudian ada Magyar Vendor is 2004 Hunger di skor 0,62, ada All for Two di 0,61 dan Blackout di 0,58. Nah, mengapa sistem ini bekerja dengan baik? Di mana tes IDEP ini menangkap kata-kata penting seperti kata romantik dan komedi mendapat bobot tinggi dalam dokumen yang relevan. Ada quotient similarity, mengukur kemiripan secara akurat, dokumen dengan kata-kata yang mirip dengan query mendapat skor tinggi. Kemudian ada Ngram menangkap frase romantik komedi dianggap sebagai satu kesatuan, bukan romantik dan komedi yang terpisah. Meskipun berhasil, kembali lagi sistem ini memiliki beberapa kelemahan seperti dia tidak memahami konteks, misalnya The Dark Knight dan The Dark Knight Rises dianggap dokumen terpisah. Kemudian stopwatch yang dibuang itu query seperti to be or not to be kehilangan makna. Sinonim tidak dikenali seperti car dan automobile dianggap berbeda. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Yaitu dengan word embedding menggunakan word to VNC atau glove untuk menangkap makna kata, kemudian dengan neural retrieval menggunakan BERT untuk memahami konteks, ada dengan query expansion menambahkan sinonim untuk memperluas pencarian, dan re-ranking menggunakan model yang lebih kompleks untuk mengurutkan ulang hasil. Nah, untuk perbandingan skornya, di sini output yang dihasilkan adalah action to Tired to Hate is a 1995S dengan skor 0,432. Kemudian untuk kata kunci romantic comedy itu skornya 0,421, ada sci-fi di 0,874, ada horror di 0,519. Nah, eh, Nah, pada video ini kita sudah membahas yaitu dataset yang digunakan apa, kemudian dokumen dimensi indeksnya, ada jumlah